Ada hal yang mau saya sampaikan, kawan-kawan, sahabat. Jadi, saya mulainya dari mana ya? Hari Minggu malam, sekitar jam 10, jam 11 malam, setelah saya berdiskusi dengan anak saya Arya mengenai segmentasi diri, saya merencanakan untuk membuat lanjutan video mengenai IM. Tapi sebelumnya, saya sudah ada dua video atau satu atau dua video yang belum saya upload mengenai IM juga. Dan itu sangat sangat penting menurut saya, bahkan agak rahasia ya, karena memberikan meaning yang sangat signifikan. Dan saya kira saya akan upload mungkin hari Seninnya atau hari Selasa ya, 2 hari setelah saya bicara dengan Arya. Tapi ketika saya mau memulai session itu, untuk membuat, jadi dua video sudah ada ya yang mau saya akan upload, tapi tiba-tiba itu saya mengatakan jangan diupload. Coba kamu lihat diary kamu, catatan diary kamu, karena diary saya itu udah sekitar 5 bulan saya nggak tulis dari saya karena saya lagi mendapatkan teknik baru, saya lagi di train yang sangat baik untuk my personal growth. Tiba-tiba saya mendapatkan sesuatu yang aroma spiritnya kental banget. Ya, hanya sebentar yang saya lihat, tapi begitu mendalam sehingga saya melihat ada air mata, tears of joy. Ada message yang sangat spesifik diberikan kepada saya. Tetapi pada hari itu juga, hari Minggu, saya kan menulis kita harus memaknai makna di atas makna. Jadi pesan yang saya dapat pada hari Minggu malam itu ada maknanya yang sangat jelas. Tapi apa makna di atas itu semuanya? Kemudian saya merenung 2 malam ini, 3 malam ini, kontemplasi dalam. Saya melihat perjalanan hidup yang saya kaitkan dengan topik kita mengenai segmentasi diri. Seperti teman-teman tahu, saya sejak umur 9 tahun beralih banyak menentang ajaran-ajaran dari agama khususnya. Kenapa saya menentang ajaran-ajaran agama itu dari kecil, umur 9 tahun? Karena ada sesuatu yang tidak rasional di kepala saya. Dari hasil perenungan setelah peristiwa tadi malam hari Minggu, saya mulai berpikir sangat dalam, kontemplasi, hampir trans. Ternyata saya harus mensegmentasi diri selama 3 tahun terakhir ini, melihat the past, apa saja yang sudah saya lakukan. Khususnya dalam hal spirituality, saya banyak share dengan teman-teman dari kalian ya, di grup tiap seminggu 2 kali, seminggu sekali. Dan mungkin teman-teman sering dengar saya bilang kalau saya suruh ulang lagi itu saya nggak bisa. Apa yang ditanya, apa yang kita diskusikan. Karena pada waktu diskusikan itu terjadi proses entrainment. Saya lihat, saya edit videonya, lihat, tapi ya udah, saya lihat aja. Oh, ini begini maknanya. Kemarin itu ada pesan khusus. Saya harus menghentikan dulu soal AM. Ya, diskusi mengenai AM. Apalagi 2 video yang saya bikin kemarin jangan diupload dulu. Pesannya gitu. Saya berpikir, kenapa? Ini kan penting. Coba lihat perjalanan hidup saya ya. Saya tuh selalu menentang adanya Tuhan. Ateis, tapi bukan antiteis. Ya. Lalu
perjalanan striving for the truth, saya tahu bahwa Tuhan ada, bukan percaya, tahu. Karena punya begitu banyak pengalaman. Itu pun saya masih mendinai. Saya bilang, enggak, harus lagi. Uji lagi, uji. Sehingga saya banyak tertampar-tampar. Gitu ya. Tapi akhirnya saya terima, oh iya benar. Mungkin tipenya seperti itu ya, saya harus yakin dulu. Nah, jadi saya kembali ya, saya kan banyak menentang Tuhan, dan saya banyak menentang Ancient of Days. Karena dia adalah penguasa di super universe ini yang mempunish Lucifer. Kalau saudara lihat video-video itu, selalu saya membela Lucifer, mempertanyakan. Kalau saya bilang saya ini devil advocates. Tapi sejak 4 minggu yang lalu, ketika saya di Rusia, dengan teman saya, Jenny Kobrakov, tinggal di tempat kecil, saya disuruh bikin video mengenai AM. Konsepnya gimana saya nggak tahu, tapi datang aja gitu. Sampai terjadi berapa 25 video ini. Jadi saya berbicara, sekarang seolah-olah menjalankan kehendaknya Ancient of Days. Padahal saya menentang dia. Bahkan perintah dia untuk menjalankan falsafah agama baru, falsafah baru keagamaan, saya sudah jalankan. So, you see how it works. Terus saya cari, benang merahnya di mana? Kapan ada turning point-nya? Turning point-nya nggak tiba-tiba, saudara. Nggak tiba-tiba. Jadi ketika saya membuat video mengenai IM dan segmentasi diri, dan saya kasih tahu bahwa ini pesan dari Ancient of Days, walaupun saya waktu itu masih berpendapat bahwa dia keliru mempunish Lucifer. Pelan-pelan ketika saya menyampaikan video-video itu kepada teman-teman, mulai datang tuh pikiran-pikiran itu ngobrol, laras bicara sama saya. Lalu saya cek, ternyata bahan-bahan untuk falsafah baru keagamaan udah saya buat udah banyak. Tiap kali saya bikin artikel untuk kalian, tiap kali diskusi saya selalu punya catatan, apalagi di diary saya banyak ya. Sekiranya ini bahan-bahan udah bisa jadi. Jadi kelihatannya memang jalan hidup tiap orang beda ya, tapi kita harus segmentasi diri supaya dapat kesadaran ini. Saya dapat kesadaran bahwa makna di atas sharing video-video dengan teman-teman ini, yaitu saya bisa menemukan truth yang baru. The golden rule itu, mana kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dan yang diminta kepada saya oleh secara intuitif, saya harus melihat lagi the map of journey saya. The map of journey saya dalam spiritual itu ya dengan kalian. Banyak terbuka pikiran-pikiran saya mengenai Tuhan. Oleh karena itu, saya mau kaitkan the map of my journey dengan perintah dari Ancient of Days mengenai bikin falsafah keagamaan. Munculnya kapan itu? Pemikiran falsafah keagamaan. Munculnya kapan? Jadi video yang ada 1.400 lebih, 1.500 sebenarnya, tapi yang saya upload 1.350. Itu saudara-saudara tahu, nggak gampang kan nyarinya. Itu dengan mudah saya dapat tuh video tanggal sekian, tanggal sekian, di guide. Saya dapat, dan saya akan share di sini sama saudara-saudara, dan nanti kita bahas. Itu dulu ya, terima kasih. Rasa atau anggur atau semangat, ya itu spirit kan. Spirit, semangat. Rasa katanya sebenarnya dari situ Pak. Ya, yang menggerakkan. Makanya kita ini bukan human being Pak. Kita ini adalah spirit yang memakai baju human sebenarnya. Ya. Nah, ketika kita kreativitas hilang, berarti kita jadi robot kan. Berarti esensi dari roh kita itu hilang. Karena esensi dari spirit itu kan kreatif Pak. Kreativitas ya. Jadi yang dihilangkan itu adalah kreativitas kita. Dan ketika kreativitas kita dihilangkan, itu kita jadi insecure. Nah, tadi juga disampaikan soal pendidikan, itu kan concern Ibu Rini. Gimana mendidik orang? Waktu kita bicara soal seks, kemarin ingat nggak?
Mendidiknya gimana? Oh ya, masalah pendidikan, bagaimana harus dirubah? Pertanyaan saya, bagaimana merubah pendidikan? Sering dalam diskusi-diskusi di TV, di mana kita bilang ini masalah pendidikan, tapi tidak ada satu orang pun yang membawa ide pendidikan apa yang harus diubah, bagaimana, apa yang harus dirubah. Kemarin kita ada diskusi. Yang harus dirubah pendidikan, apa? Pemikiran. Pemikiran. Bravo, Ibu Rima. Itu pemikiran kan? Merubah pendidikan bukan merubah kurikulum, soal kurikulumnya bukan kurikulumnya yang dirubah. Cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Karena itu memberikan pattern, main pattern. Kalau kita dengan pendidikan kita, logika terbentuk bagus. Tapi cara berpikirnya nggak berubah. Jadi kalau cara berpikirnya small, logika yang dibangun ya benar, ya small juga. Jadi kalau sekarang kita diskusi sama siapapun soal pendidikan, you challenge. Cara merubah pendidikannya apa yang harus dirubah? Tanya aja. Nggak akan ada yang bisa jawab. Cara berpikir, tanya lagi. Apa bedanya pikiran sama pemikiran? Itu kunci banget kemarin kita diskusi. Jenis-jenis berpikir itu ada berapa macam? Intuitif itu cara berpikir bukan? Salah satu jenis cara berpikir bukan? Oke, agama berkompetisi nggak? Itu kan tadi tulis juga, bicara mengenai agama tadi. Iya. Ya. Kenapa nggak disebut? Dia bilang iya, you tahu. Kenapa dia nggak sebut? Jadi agama itu berkompet kenapa? Karena insecure kan. Insecure dasarnya. Tadi ada kata-kata religere, agama. Apa artinya religere? Agama itu artinya apa? Religere itu artinya apa? Tadi disebut. Ada yang ingat? Agama itu adalah mereunite kembali yang sudah hilang. Itu arti agama sebenarnya. Jadi yang sudah hilang apa? Unity. Ya, mengunite kembali yang sudah hilang. Yang sudah hilang itu apa? Kreativitas. That's right. Cara berpikir kita. Creativity. Itu ya, ada contoh di Urantia. Orang-orang Yahudi itu kan baca Taurat, betul nggak? Nah, sama Yesus dia apain tuh Tauratnya? Dikaji ulang kan? Dia melakukan ijtihad kan? Jadi ayat-ayat itu dikumpul-kumpulin sama dia jadi satu cipta sendiri sehingga dia bisa memberikan banyak perumpamaan. Perumpamaan yang membuat saya menangis yang diceritakan oleh Pak Nugroho. Yang membuat saya sadar. Nah, kreativitas itu bisa muncul dari mana? Dari kesalahan, bukan dari dosa, Bu. Jadi kita perlu takut nggak membuat kesalahan? Enggak. Jadi kalau kita merasa cara berpikir kita salah, perlu takut nggak? Intuisi kita salah, perlu takut nggak? Jadi latih cara berpikir dengan intuition ya. Karena intuition itu adalah pikiran yang kita download, betul nggak? Itu kan pikiran kan, intuition itu yang kita download. Kalau kita salah nggak apa-apa. Muncul creativity kalau itu teknik saya salah. Betul nggak? Kenapa ini? Muncul harusnya begini, harusnya begitu. Nah tadi saya sampaikan juga mengenai self. Bahwa self kita ingin dikontrol oleh suatu kelompok. Self itu apa? Jiwa kan? Ada satu kelompok. Kemarin kita sudah bicara ada kelompok apa tuh? The Secret Society kan, The Global Network. Dia bisa relate itu enggak tuh? Dan kita jangan jalan seperti jalan di atas rel kereta api. Artinya jalurnya udah dibikinin oleh kelompok itu, education kita, cara berpikir kita jalan di situ. Seperti Pak Kun bilang tuh ya, ini sudah didesain kita cara berpikir kita. Kita di Urantia jangan berpikir seperti itu. Kita bikin jalan kita sendiri.
Ya, jadi bayangkan ya, dari video yang 10 menit itu tadi, kita bisa mendapatkan depth yang dalam sekali sebenarnya. Kreativitas kita bisa jalan nggak tadi? Kembangin lagi, kembangin lagi, kembangin lagi. Dari diskusi tadi aja. Bisa nggak sebenarnya? Bisa. Mudah-mudahan saudara mengerti kenapa saya kasih lihat video itu. Di video itu dijelaskan bahwa kita ini sebenarnya spirit being yang memakai baju human. Tapi sebenarnya esensinya kita ini spirit. Dan semua menjawab iya pada waktu itu setuju. Kemudian di situ disampaikan bahwa banyak sekali insecurity di diri manusia. Karena adanya kompetisi, insecurity dalam berbagai hal, termasuk dalam agama. Makanya agama sering saling bersaing satu sama lain. Nah, di situ, kalau kita berpikir dari perkataan tadi, ucapan saya, maknanya apa? Makna di atas sana ada insecurity di antara agama. Di antara agama. Berarti perlu muncul falsafah baru mengenai keagamaan. Bisa lihat nggak? Ya, muncul falsafah baru. Saya ngerti, oh ini ya yang diminta Allah. Kalau sudah saya diskusikan di situ, tapi pada waktu itu saya tidak aware. Jadi falsafah baru keagamaan itu membuat supaya kita secure bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Kita tahu, nggak salah. Nggak seperti saya mencari begitu lama, udah dikasih tahu saya kepala batu. Ah nggak, dia harus begini, kepala batu. Sudah ditampar-tampar. Makna di atas makna. Lalu saya tanya, untuk mendapatkan itu apa yang harus diubah? Cara berpikir. Kita ini sudah dalam soal keagamaan, berpikirnya gitu, udah 2000 tahun sama terus. Di situ saya kasih contoh. Jesus, dia itu mengutak-atik Taurat. Taurat itu kan sakral ya, kan? Oleh orang Yahudi. Dia mau abrak-abrik dari sini ke sini ke sini, dia bisa bikin tinkering namanya. Sehingga muncul cerita-cerita, perumpamaan-perumpamaan yang diberikan yang dasarnya dia ambil semua dari Taurat. Dan saya sampaikan di situ, bahwa dari cerita-cerita itu, ada satu cerita mengenai seorang bapak yang punya 2 anak. Anak bungsunya itu nakal, hilang, tapi dia terima kembali. Saya ada rekamannya, waktu Pak Nugroho menyampaikan itu, saya menangis terisak-isak. Jadi, saya kenapa nyari ini ya, soal rosok, Pak? Karena itu, dengan saya lihat video-video kita semua, saya kan lihat ekspresi masing-masing orang, termasuk diri saya. I know this guy, apa yang dia rasakan, tapi kok nggak bisa memancar gitu ke saya gitu ya. Since I don't love myself gitu. So how I wanna feel the love of God if I... Tapi saya pikir waktu saya nyampaikan itu full of love sebenarnya. Tapi I don't feel that ini orang lovable gitu loh, bukan lovable. Ini orang ada love. Kurang sekali love-nya gitu loh. Kalau kun kita rasa oke, terus itu dia ngomong kita rasa, ibu ini diam aja kita rasa kok. So I think I need criticism. I don't like to see myself in the video gitu. Makanya hal lain yang membuat saya nggak mau lagi ada ini ya udah saya musikan, saya perlu review dulu gitu karena membicarakan protocol of love and I don't feel that me reflecting this, saya rasanya nggak pantas. I don't know ya, mungkin nggak tahu ya. Ini mungkin proses difficulty ya Pak Mukyah yang dikasih sama Tuhan ya. Karena I'm searching for that Pak, I'm searching for the love of God tuh. Tapi saya mau ikutin sarannya Ibu Rini itu detach apa lagi udah banyak, saya udah non attach bukan detach, non attach gitu. Dan mau merasakan love-nya orang. Jadi saya mau kayak pengemis gitu. Kalau saya lapar saya minta makanan sama mereka.
Nah, because I try to find the energy of love itu gitu ya. Energy of love itu apa? Harus kayak anak bungsu tadi, Pak. Saya harus ngerasa saya harus berjudi dulu bisa sampai bangkrut gitu ya, baru dapat ke Bapak lagi, kayaknya harus begitu gitu. Tapi udah kehilangan semua, aku kira kehilangan apa, semuanya udah nggak ada. Istri nggak ada, udah meninggal, istri udah pergi, harta apa semua, udah nggak punya apa-apa koleksi situ. Itu kejawab, Bu. Karena saya selalu menghina Tuhan dulu, Bu. I feel so guilty and shame. Itu tuh Ibu jawab tuh. I have to ask forgiveness. I have to let go itu. Itu, Bu. Itu Ibu jawab tuh. Saya kan betapa menghujatnya Tuhan, Bu. Jesus saya hujat, semua saya hujat, Bu. Itu I feel guilt and shame. Itu, betul. Bu ini thank you ya, Bu. Jadi pelayan aja nggak pantas malah, apalagi jadi anak. Mungkin juga ya saya melakukan hal itu ke banyak orang, terhadap sesama, karena my guilt itu tadi, Bu, terhadap Tuhan, Bu. Saya kira itu saya ada guilty feeling sama Tuhan. I have to deal with that ya, Bu ya. Guilty and shame. So setelah saya tahu dia, saya feel so shame with Jesus, with God. Kenapa ya saya mau berusaha untuk menjelaskan pesan Tuhan gitu ya. Gini loh, karena I didn't get it before, ngerti nggak? Saya mau membayar kembali. Transaksional rasanya sama God itu gitu. Saya share ini ya sama kalian loh, sama keluarga saya nggak pernah share loh. Jadi thank you ya, my brother, sister, Ibu Rini, Pak Nur, mau dengar sampai malam gitu, because I need this, really I need this, you know. Ya, dan dari cerita tadi anak yang hilang tadi waktu kembali kepada bapaknya senangnya bukan main. Makanya cerita Pak Nugroho itu ini kena sekali sama saya tuh. Bapaknya senang bukan main. Iya. Jadi anak yang hilang itu kan anak itu yang selalu merasa tidak layak dan tidak pantas. But despite of that, ayahnya itu sangat mencintai dia. Sementara anaknya merasa tidak layak. Itu dua hal yang berbeda ya, sebetulnya. Pak Richard so blessed, Pak. So loved and so blessed. I do not know. I just feel I'm just doomed. I feel just doomed, you know, just so stupid. Why I do like that in the past? Yeah, he always kind to me. Saya lihat videonya Pak Nur ngomong gini, justru di dalam kelemahan kita ditunjukkan jalan kebenaran. Mungkin Pak Nur udah lupa tuh, saya catat tuh Pak. Dalam kelemahan kita ditunjukkan jalan kebenaran. Mungkin saya harus make vulnerable myself gitu ya, open my weakness gitu supaya saya ditunjukkan kebenaran. Jadi saya belajar banyak dari video-video kalian, kan saya harus ngedit, lihat lagi itu, saya resapin semua gitu. Karena itu kan kata-kata Tuhan melalui kalian kan, for me. Gitu. I love you. Ya, we love you too. Terima kasih ya Pak Nok yang udah membawakan cerita tadi gitu. Yang nempeleng saya dari cerita itu. Saya itu ceritain itu kadang-kadang saya sendiri nangis Pak, ceritakan itu Pak, nggak tahu kenapa. Saya sendiri cerita gitu di depan guru-guru gitu, saya sangat terharu. Ya begitulah, Tuhan kita itu baik gitu aja. Ya, amin. Dan Bapak kalau citra itu ke orang lain, nanti Pak nggak usah kasih perumpamaan Yesus, bilang aja in real life you saw that gitu. Ada orang yang tertempeleng-tempeleng kayak saya gitu. Itu kan benar, saya nggak malu Pak, show my vulnerable side, teman. Saya nggak rasa seperti itu. You know Grace, what is my wish gitu ya? Saya belum siap mati gitu ya. Saya pengen umur saya panjang sedikit supaya I can repay all my mistake gitu. Itulah. Terutama yang paling banyak sekali jatuh Jesus tuh. Banyak banget ya. Bisa. Di Taurat nggak ada. Yesus mengijtihad Taurat. Kita juga perlu mengijtihad teknik-teknik menyampaikan pesan-pesan Tuhan di berbagai agama.
Itu saya kira pesan Ancient of Days, yang contoh relate ke situ. Dengan gitu berarti kita harus berpikir kreatif. Kemudian kalau you lihat di video tadi, ketika saya tanya, apa artinya religere? Sesuatu hal yang hilang. Perlu apa jadi kalau gitu? Cara berpikir. Iya, apa cara berpikirnya? Yang jawab cuma satu orang tuh. Kreativitas, cuma Arya yang jawab. Itu sign ya. Kalau kan banyak kawan-kawan di situ. Cuma Arya yang jawab, kreativitas. Lalu yang nomor 2, saya tanya, kalau begitu kita sanggup nggak untuk melakukan itu? Diam tuh semua. Yang jawab bilang, ya cuma satu orang juga. Arya, anak saya yang jawab. Jadi saya merelate peristiwa hari Minggu ketika Arya ngobrol sama saya, lalu saya kasih pesan sebelum kematian. Karena udah ada tandanya. Itu makna di atas makna, saudara-saudara. Jangan sampai kita terlambat membaca tanda-tanda. Ya, ini nggak salah saya minta Arya untuk menyampaikan ini. Karena sudah ada tandanya. Di situ tanda. Kita lagi lihat video lanjutannya. Kan kita juga di situ akhirnya batin kita juga bertempur gitu ya. Gue mau melakukan ini sebebas seperti yang disampaikan oleh kreativitas kita yang kita dapat di sini. Tapi di sisi lain gitu ya, kita juga tidak bisa menghilangkan realita gitu bahwa gue ini sekarang hidup di sini dalam kondisi semuanya serba tersandera, serba diatur, serba didikte. Bukan kita. Presiden juga, parpol juga begitu. Kita udah punya utang begitu banyak. Tapi di sisi lain, dalam hati kecil kita mesti akui gitu ya, bahwa kita sebenarnya mau tuh kreatif, kita mau tuh berontak gitu ya. Nah itu dalam konteks konflik pemikiran ini kan kita mesti ambil keputusan gitu. Nah pada waktu itu kan kita juga akhirnya juga membanding-bandingkan gitu, mampu nggak gue menghadapi tembok ini, mampu nggak gue tuh menghadapi situasi yang pada kenyataannya kita ada di situasi bukan kita, bangsa dan negara ini udah di istilahnya itu udah di apa ya, dibelenggu lah gitu. Tapi kreativitas yang barusan gitu. Ya. Itu loh bro. Ya, itu belenggu kan bicara bangsa nih ya. Ya, bangsa. Sekarang kita bicara bangsanya itu diri kita sendiri. Ada yang membelenggu kita juga kan. Yang namanya evangis, betul? Ya. Kita belenggu kita dulu kan. Nah, nanti kita bicara bangsa. Bangsa kita kan berarti ada evangisnya. Kita sekarang ambil diri kita dulu, contoh yang kecil ya, evangis. Kita bisa keluarnya dari situ. Kan sama juga. Kayak agamanya dia bilang, kadang-kadang datang nggak bisa. Bangsa kita secara kolektif kan banyak sekali evangisnya, kan betul nggak? Ya. Nah, sekarang kita tes ya, dengan bangsa yang kecil itu diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah Angeles itu merupakan evangelis itu merupakan karakter bawaan kita, bukan? Dari diskusi tadi itu. Bukan. Kan dari implan dari orang-orang, bro. Kita kan kertas putih tadi, bro. Ya iya, dari sejak lahir kan. Jadi dia ada di alam bawah sadar kita, betul nggak? Iya. Jadi kalau alam bawah sadar kita tahu itu, masalahnya kan kita nggak tahu ada di alam bawah sadar kita, baru kita tahu sekarang kan. Ada di bawah sadar kita. Dan hasilnya menyebabkan kita apa? Insecure, kan urutannya itu. Ya. Lalu siapa yang menciptakan itu? Orang tua, lingkungan, and so on. Tapi kita ketika jadi orang tua, kita melakukan hal yang sama pada anak-anak kita. Ya. Generatif. Jadi intinya kalau itu kita mesti punya kesadaran ya. Untuk keluar dari itu kita harus punya kesadaran. Jadi gini Bu, ya, kita terapi evangelis gampang, 10 menit keluar. Selesai. Tapi nggak menyelesaikan masalahnya kalau kita nggak sadar tadi, Bu. Ya. Yang Ibu Rini bilang, kita harus sadar. Sekarang kita nggak sadar, agama kita juga membelenggu kita. Agama saya lebih bagus dari agama. Akhirnya apa? Menjadi kultur kan. Insecurity itu menjadi kultur. Menjadi budaya. Akhirnya ikut arus saja. Kita nggak kreatif.
Kita jadi insecure sama semua putusan kita insecure. Malah ada hubungan sama God juga kita insecure. Hubungan sama God kita insecure. Itu kita hanya placebo aja seolah-olah kita secure. Karena nggak pakai kesadaran, berdoanya nggak pakai kesadaran, hanya iman semata tanpa pengetahuan. Ada yang berbeda pendapat. Saya nggak mau mendominasi ya, saya mau mensimulasi. Iya. So, diskusi tadi, diskusi apa tuh? Bicara mengenai soal insecurity, right? Dan di agama ada insecurity, berkompetisi satu sama lain. Tapi semua agama tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan Tuhan dengan benar, berintegrasi, dan bersatu. Nah, itu hanya mensimulasi pikirannya. Nah, kita akan lihat ya, apakah untuk membuat falsafah baru mengenai keagamaan, kita harus pakai benchmark. Ada yang menyampaikan nanti kita harus benchmark. Di benchmarknya kita harus nyampe ke situ. Kita lihat, betul nggak? Ada yang menyampaikan bahwa harus dengan perbandingan. Kita bisa bandingkan dengan yang lain. Falsafah keagamaan baru harus dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi satu ada benchmark, satu ada perbandingan, satu lagi ada pendapat. Nanti ya kita lihat di video berikut harus ada referensi. Ini kan orang tua kan referensi. Dari tiga itu mana yang benar? Benchmark, ini jadi benchmark acuan kita, atau kita compare buat sendiri, lalu ada referensi. Yang benar yang mana? Benchmark. Keliru. Perbandingan. Keliru. Referensi kalau gitu. Ya. Referensi juga keliru. Kita lihat video berikutnya. Dalam perbandingan ini, apakah benar-benar tidak ada baiknya, Pak Richard, pada saat seseorang membandingkan dengan kesadaran, kemudian ingin tumbuh menjadi lebih baik dengan yang dibandingkan itu? Itu pertanyaannya Ibu Mari. Jawabannya apa? Tadi kan kita setuju bahwa kita insecure karena membandingkan. Ibu Mari nanya tuh tadi. Pertanyaannya apa tuh Ibu Mari? Bisa diulang nggak? Ada. Jadi dia tanya Ibu Mari itu bilang, emang nggak ada baiknya kalau dalam banding-bandingin gitu. Kalau menurut saya sih Membandingkan yang lebih ada. baik. Membandingkan yang lebih baik. Membandingkan dengan kesadaran. Ah, itu dia. Apa jawabannya apa? Bisa baik. Bisa baik dong, Bro. Kalau Membandingkan. Ya. berarti kita tetap membandingkan kan artinya. Tapi kan dengan kesadaran, Pak. Iya, tapi tetap membandingkan kan. Iya. Tetapi kan tadi pertanyaannya ada baiknya nggak? Ya ada baiknya juga dong, Bro. Really? Kalau buat saya ada, Bro. Oke, pendapat lain? Or ketika you membandingkan secara nggak sadar you terperangkap dalam kompetisi. Iya, sama. Kita harus mengakui bahwa generasi sebelum kita telah gagal untuk mengajarkan turun-temurun sampai dunia ini jadi begini. Itu harus diterima dulu, diakui. Betul, karena nggak sadar. Karena nggak sadar. Nah, tugas kita yang udah disadarin untuk menurunkan ke generasi berikutnya, cara ngedidik anak dari kecil itu gimana caranya supaya dia tidak merasa dibandingkan, supaya dia tidak itu kan. Metode-metode itu, cara-cara itu bukan kurikulum. Kalau kurikulum mah benar. Iya, tapi menurut Ibu Rini, membandingkan dengan kesadaran nggak apa-apa. Iya, tetap aja judulnya membandingkan. Kalau kita nggak ada intensi yakinin dan orang itu nggak tahu, misalnya gini, orang di Amerika sana hebat-hebat. Saya 2 tahun tinggal di sana, saya merasa bahwa oh ini bagus, saya harus seperti itu gitu. Orang Amerika kan nggak tahu, tapi kan saya punya motivasi bahwa saya ini harus berusaha sehingga saya bisa seperti itu. Kan nggak ada yang ngerti gitu.
Oke, kita udah membanding-bandingkan sejak kita merdeka kan? Apa bedanya membandingkan dengan benchmarking? Seperti kalau saya membandingkan, pertanyaan Bu Mari kan, adakah bagusnya, baiknya jika membandingkan dengan kesadaran? Apabila let's say saya membandingkan dengan kesadaran, bagaimana saya terhadap the way of living yang esensial, terhadap apa yang contoh yang sudah Yesus berikan misalnya di dalam cara hidupnya dia. Bagaimana jika cara hidup saya lihat dari literatur yang saya baca di Urantia. Itu benchmarking ataukah itu membandingkan? Nah, itu kalau di Urantia, kalau Yesus dibilang apa, Bu? Dia bilang, jadikan inspirasi. Kamu nggak usah ngikutin saya. Nggak usah ngikutin, jadikan sebagai inspirasi. Kan itu kata-katanya. Jadikan inspirasi. Jadi ketika kita lihat, kita jadikan inspirasi. Caranya gimana? Nanti kita bandingkan lagi. Cara dia gini, kita fotokopi aja kalau begitu. Tidak ada kreativitas kan. Kan sebenarnya tujuannya seorang guru kepada murid apa sih tujuan utamanya? Apakah dia mau bikin anak itu jadi pinter? Enggak. Dia pengen bikin anak itu merasa ada fulfillment. Iya kan? Fulfillment itu tuh apa sih? What is fulfillment? Oke, kalau gitu cara mengajar, ya. Kalau kita nggak mau pakai perbandingan, karena kalau kita lihat Amerika maju, cara dia maju gimana? Ada namanya reverse engineering, kita fotokopi kan? Iya. Itu kreativitas bukan? Kreativitas. Fotokopi bukan kreativitas, itu cuma copy and paste saja. Ya kalau kita bisa kembangin itu jadi kreativitas. Ya, tapi kalau kita fotokopi, kita kan nggak kembangin. Oh, kalau fotokopi ya enggak. Ya, kita bikin universitas mata pelajarannya apa? Ya sama. Kurikulumnya kita contek semua. Akan begitu aja. Jadi kita harus tunggu dulu orang lain yang kreativitas. Misalnya gini, kayak apa yang dilakukan Elon Musk, itu kan nggak pernah dilakukan orang lain. Berarti kita harus berterima kasih sama orang-orang yang mencerahkan hidup kita. Seperti Bruno Giardino, Copernicus, Galileo, mereka itu dipersecute. Karena mereka berbeda jalan. Tapi kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa menikmati hidup kita dari sekarang. Kita harus berterima kasih sama orang-orang yang mencerahkan hidup kita. Karena mereka itu tidak fotokopi. Bruno Giardino malah sampai dibakar dia itu. The real challenge is how do we progress the creativity that is being given to us? Karena fulfillment itu kan datangnya itu dari rasa terisi. Sekarang kita harus punya kreativitas dan wealth, kekayaan, bukan kekayaan uang, tapi kekayaan cara untuk ke setiap orang gitu. Berarti kreatif. Ini yang lain kok nggak ada pendapat. Gini bro, saya melihat bahwa perbandingan itu justru bisa meng-create gitu inspirasi bro. Kalau saya itu tidak melihat ada yang lebih baik gitu ya, saya tidak tahu bahwa itu ada yang baik gitu, bukan ujuk-ujuk muncul. Jadi kalau saya lihat esensi dari, saya ngerti Bang, tapi esensi saya tahu jawabannya itu Bang. Dari 6 cara berpikir itu, jadi kita membandingkan dengan yang excellent kan Bro? Oke. Excellent. Sebenarnya tadi udah masuk tuh. Sebenarnya bukan membandingkan gitu, tapi itu jadi kayak macam reference gitu ya. Jadi itu adalah benchmark gitu. Oke. Jadi benchmark is excellent kan? Iya. Jadi jadikan benchmark karena kita anggap excellent, betul? Ya, dibandingkan relatif kita loh. Ya, artinya begini. Ya, dari betul. Keadaan yang kita belum tahu, setelah kita lihat itu kita tahu di situ, oh itu ada yang lebih baik ya gitu. Nah, itu yang berarti saya jadikan reference kan? Berarti jadikan reference kan? Bukan, saya jadikan inspirasi aja, bro. Artinya gini, saya jadikan inspirasi. Artinya inspirasi begini, benchmark juga bisa, itu juga saya nggak bisa bohong, bahwa itu juga kadang-kadang benchmark itu, bahwa oh ya itu lebih enak rasanya kan gitu, itu ininya. Tapi dalam konteks membangunkan creativity gitu ya, kalau kita lihat seperti begitu, mungkin ada cara lain atau hal lain yang lebih cocok dengan lingkungan kita di sini, yang membuat kita tuh bisa meng-create sesuatu yang membahagiakan kita, tapi nggak seperti itu loh kayak gitu. Oke, itu kan kita baru berbicara
6 topi kan kemarin. Iya, iya. Ada topi yang ketujuh. Semua reference yang dianggap excellent, semua benchmark yang dianggap excellent is not enough. Berpikir kita beda nggak? Berbeda nggak cara berpikir? Kalau kita anggap semua reference, benchmark, kita lihat, but it's not enough. Jadi ketika kita ada satu benchmark, ada reference, oke, kita harus selalu berpikir, that's not enough. I can create more. Create more berarti kreativitas. Jadi selalu kita perlu berpikir bahwa apa yang kita sudah anggap ideal tidak enough. Termasuk iman kita, perbuatan kita, cara ngajar kita. Berarti kita selalu striving for the truth. Enough, excellent, but not enough. Net. Nah, jadi diskusi-diskusi kita di sini, jangan karena kita sudah oh ya ini sepakat, kita harus pikirin lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oh, kata Pak Richard begini, pikirin lebih dalam lagi. Kalau kita hanya fotokopi aja apa yang saya kasih tahu. Paham, bro. Paham nggak? Jadi Paham. kita selalu harus berpikir ini begini, tapi that's not enough. Di situ kita akan dapat. Kenapa it's not enough? Kenapa? Karena kita punya akses ke universal mind, di mana dia ada infinite pikiran, dan kita sudah dianggap excellent, tapi di sana masih ada yang lebih lagi. Oleh karena itulah, kita sekolah 570 tingkat lagi. Kenapa? Karena ada pikiran-pikiran yang lebih dahsyat daripada ada di bumi. Ya, benar. Kita mau mengakses ke situ kan, ke 570 tingkat itu. Tapi memang kalau kita membandingkan dengan yang di bawah itu memang nggak bagus itu. Tapi kalau membandingkan kita untuk hal kebaikan ya, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi, apakah itu ini Prof? Ya, paham saya. Jadi membandingkannya bukan dengan orang, bro. Kita ini kan dikasih, waktu kita diciptakan, kita itu kan di appraise oleh Total Juster. Ya, intelektual kita gimana, spiritual kita gimana, betul nggak? Itu di Urantia loh. Jadi seseorang ini di appraise, lalu dilihat kemampuannya, dia bona fide nggak kontribusi ke bumi, supaya consciousness bisa naik dengan cepat. Di Urantia disebut ini bisa jadi bona fide person, nggak ditulis tuh bona fide kata-katanya. Ya, jadi artinya kalau kita punya kapasitas 1 liter dan kita baru pakai 20 ml ya atau 200 ml, kita kan nggak tahu bahwa yang kapasitas kita 1 liter sebenarnya kita udah puas, udah PhD kita puas, enggak kan? Ya, jadi kita harus optimalkan kapasitas kita gitu. Dia udah tahu nggak bahwa kapasitas spiritualnya dia sudah optimize. Kapasitas spiritual artinya kapasitas creativity juga. Nah itu hanya bisa kalau kita berpikir kan. Pola pikir. Oleh karena itu ada topi yang ketujuh namanya topi ungu. Ya, topi ungu itu namanya ECNET. Ya, excellent but not enough. Oke, saya terusin ya Bu Rini. Iya, Pak Richard. Ketika saya sukses, ada lagi orang yang lebih sukses lagi dari saya. Terus-terusan seperti tangga, terus-terusan yang nggak ada habisnya. Tapi ini membandingkan atau hidup dalam perbandingan ini, apakah benar-benar tidak ada baiknya Pak Richard pada saat seseorang membandingkan dengan kesadaran, kemudian ingin tumbuh menjadi lebih baik dengan yang dibandingkan itu? Yang saya maksud dengan perbandingan adalah kita harus nyata bahwa di dalam satu masyarakat ada begitu banyak manusia dan ada begitu banyak talenta, ada begitu banyak keahlian. Dan kita ada berada di tengah-tengah. Dan dari awal kita dilatih untuk berkompetisi. Ya, untuk meng-compare antara kita dengan orang lain, antara kita dengan orang lain. Dan jadi ibaratnya kita berkompetisi, tapi tangga ini bukan tangga yang naik ke atas. Tangga ini adalah tangga yang melingkar, tangga yang berupa lingkaran. Jadi ketika kita berada di atas dan ada orang yang di bawah, kita merasa bahwa kita sukses. Ya, kita merasa menang, kita merasa kita compare diri kita. Tapi begitu kita lihat ke atas, ada lagi tangga lagi orang yang lebih sukses dari kita, sehingga kita harus keep moving, kita harus keep fighting, harus berantem terus, ya. Dan ketika kita sampai di sana, ada lagi tangga yang di atas lagi, dan ini berputar terus.
Dan akhirnya posisi sebenarnya kita ada berada di mana? Kita berada di tengah-tengah. Kita tidak berada di mana-mana, dan itu yang membuat kita akhirnya kecewa, kita merasa terjepit, ya, kita merasa timbulan dari situ kemarahan, timbulan dari situ jealousy, ya, semua feeling insecure. Dan society kita sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita selalu harus berkompetisi. Pendidikan kita yang namanya pendidikan yang mengajarkan bagaimana berkompetisi. Saya punya cerita mengenai seseorang yang dulu 40 tahun yang lalu, namanya Jill, ya. Dia 40 tahun yang lalu dia dikatakan attention deficit disorder, ADHD, ya. Jadi kata gurunya dia ini gila. Jadi harus dibawa ke dokter. Dokter juga mengatakan bahwa dia ini ya, memerlukan anak khusus, memerlukan perhatian. Karena pada saat itu kedokteran masih belum seperti sekarang. Tapi ketika si dokternya, psikologisnya berbicara dengan dia, dan dia dengarkan lagu dan orang ini menari, dia mengatakan sama ibunya, anak kamu nggak sakit. Ekspresi dia ada di kinestetiknya. Jadi dia tidak perlu dikasih Xanax, dia tidak perlu dikasih obat-obatan. Dan akhirnya dalam perjalanan karirnya, dia sekolah di Broadway, dia menjadi penari yang hebat, dia ketemu dengan Andrew Lloyd Webber, dan dialah yang menciptakan Cats, tarian Cats-nya, dia menjadi multibilioner. Wow. Ya. Ini adalah contoh bagaimana orang yang di-compare oleh orang lain, ya, bahwa kamu lebih jelek, kamu sakit. Kalau kita mau terima comparison itu, apa yang terjadi? Kita terima obat dari dokter, kita terima Xanax, dan ada temannya yang seperti itu, dan akhirnya temannya tidak jadi apa-apa. Ya, karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain, dan menganggap dirinya sakit, dan dia tidak jadi apa-apa. Tapi Jill, dia tidak peduli dengan itu, dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, dia kembangkan kreativitasnya, ya. Dia tidak belajar matematik, dia tidak belajar language, dia hanya kembangkan kinestetiknya. Jadi bagaimana kalau kita marah, kita gerakan tubuh kita. Bagaimana kalau kita happy, kita gerakan tubuh kita. Menjadilah satu tarian yang tadi dinamakan Cats, dan dia, hidupnya berbeda sekali. Karena dia tidak mau hidup dalam comparison. Dia tidak punya jealousy. Jawabnya itu begini. Super valuable ya Pak. Why you say so? But it needs courage dari individu tersebut dan orang tuanya untuk bertindak outside the frame. Ada berapa banyak orang tua yang punya anak-anak, misalnya dia punya delay dalam perkembangan pembicaraannya, lalu kita susah karena kita membandingkan dengan anak orang lain yang so-called normal, lalu kita susah, kita mau memikirkan masa depan dia gimana. Contohnya Jill tadi, nggak dibanding-bandingin, dia sukses. Kunci suksesnya apa tadi? Mengembangkan apa yang menjadi natural gift dia. Oke, berarti education ada bukan satu macam. Karena kecerdasan orang palingnya ada 8. Ada kecerdasan intra-relationship, ada kecerdasan extra-relationship, ada kecerdasan. Saya nulis buku, nanti saya kirim ke Ibu Rini bukunya ya. Ada 8 jenis kecerdasan, ada kecerdasan kinestetik. Kita dilihat orang yang PhD, yang profesor, yang dokter, yang bisa mengembangkan matematik, kayak Pak Gun dianggap, itu sukses. No, Jill tuh nggak belajar bahasa lain, dia nggak belajar matematik, tapi dia punya kecerdasan lain. Setiap kalau kita bilang anak-anak yang bermasalah, kita sebutnya apa tuh Bu Rini, anak-anak, apa namanya istilahnya? ABK, anak berkebutuhan khusus, Berkebutuhan special khusus. needs. Bukan special needs. Sekarang kita sebutnya gitu. Dia punya special talents. Cuma kita, cara berpikir kita nggak melihat bahwa dia punya talent khusus. Jadi, kita jangan berkecil hati. Ya, dan jangan compare dia dengan orang lain. Dan jangan biarkan dia juga compare diri dia sama orang lain. Kita harus konsentrate kepada bagaimana cara berpikir kita, ya, supaya dia more than excellence gitu, dengan keadaan dia. Nah itu baru namanya cara berpikir. Ya. Kalau dia anak kebutuhan khusus, khususnya bukan karena dia kekurangan, dia punya talent khusus di mana sistem edukasi kita belum tahu cara mengajarnya gimana. Nah ada satu sekolah ya di Cimahi didirikan oleh
suami istri yang mereka menemukan cara untuk mengajarkan orang-orang yang bisu yang luar biasa. Berarti kan kreatif cara mendidiknya. Betul. Pernah dengar orang namanya Helen Keller nggak? Iya. Buta. Bukan buta aja, buta, tuli, bisu kan? Oh iya, saya nggak tahu. Saya kira buta aja. Kan yang orang bilang hebat sekali Helen Keller. Dia punya talent itu. Orang yang punya indera yang 5 indera yang kita bilang apa, pasti ada indera lain. Kita kan punya 24 senses, pasti itu ada. Cuma kita nggak tahu senses yang keberapa. Nah itu kita harus jeli ngelihatnya. Ya. Jadi untuk orang tua yang itu nggak usah kecil hati gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Pendidikan kita tidak bisa mentolerate orang yang membuat mistakes. Padahal dalam melakukan experience, eksplorasi diri, kita akan membuat kesalahan. Jadi barangkali di dalam mendidik, barangkali kita harus mengencourage orang-orang, murid-murid kita atau anak-anak didik kita. Kalau kita berbuat kesalahan harus kita encourage. Good, berarti kamu learning sesuatu. Kamu belajar sesuatu. Dari sesuatu ini kamu bisa akan lihat mana yang lebih baik. Kreativitinya muncul dari kesalahannya. Sekarang kalau orang membuat mistake, dipanis menjadi satu kesalahan, depresif, ya, dan feeling insecure. Bunuh diri deh kayak kasus. Jealous. Gimana itu? Diskusi tadi. Sistem kita begitu nggak? Enggak. So, moralnya dari diskusi itu tadi apa? Kalau saya kaitkan dengan membuat falsafah baru keagamaan. Membuat salah nggak apa-apa. Satu. Kedua, jangan pernah compare. Agama ini, kitab ini, bahkan dengan Urantia sendiri, jangan pernah compare. Artinya apa? Kan di Urantia disampaikan, ya, dia hanya informasi aja. Bisa kita implementasi nggak? Kalau you hanya bicara Urantia, tapi you nggak bisa implementasi, ya percuma. Contohnya, dikatakan bahwa manusia ya yang punya wawasan ilmiah, wawasan kebijaksanaan, wawasan spiritual, dia bisa mengetahui sesuatu ahead, di depan sebelumnya. Kenapa? Karena bisa download. Ya, itu pakai teknik. Oleh karena itu, saya kaitkan juga dengan IM, dengan Pelaras, bahwa dengan Pelaras kita bisa beritahu di Urantia, hanya dikasih tahu. Kita bisa berinteraksi, kita bisa berintegrasi, kita bisa bersatu. Lalu dia kasih tahu nggak ABCD-nya? Dia nggak kasih tahu secara gamblang. Kita harus berpikir. Jangan pikir, oh ini Urantia udah bagus. Kita harus berpikir ini excellent, Urantia, but not enough. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu kreatif. Ya. Termasuk dalam merencanakan atau membuat draft mengenai falsafah baru keagamaan. Ya. Oleh karena itu kita harus bisa mendalami lagi mengenai konsep IM, bahwa kita bisa menjadi IM, how to do that. How to do that. Nah itu sebenarnya udah ada di video yang saya siapkan, tapi saya untuk sementara minta hold dulu dan menyampaikan video ini ke kalian. Demikian saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Sampai episode yang akan datang.